Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Azam Channel. Oke, pernah nggak sih kalian ngerasa ketika guru di kelas meminta kalian untuk maju ke depan, jadi satu persatu, jadi kalian diminta untuk maju dengan sendirinya tanpa ditunjuk. Jadi pada saat itu kebanyakan dari kita, ya kebanyakan dari kalian pasti memilih untuk diam, ya tiba-tiba keadaan jadi senyap, tidak ada angin, ya semuanya menundukkan kepala, sibuk masing-masing seolah-olah dan mereka takut untuk ditatap matanya karena takut ditunjuk. Sampai akhirnya dipilihlah satu orang dan orang tersebut maju ke depan sehingga yang lain merasa lega. Akhirnya saya tidak terpilih, gitu. Jadi kenapa ini bisa terjadi dan apa hubungannya terhadap bahasa Inggris? Maka saya akan jelaskan pada video kali ini. Jadi tonton terus ya. Jangan lupa subscribe bagi kamu yang baru menonton video ini dan share bagi kamu yang merasa video ini layak untuk ditonton oleh teman-temanmu. Oke? Banyak orang yang ikut kursus bahasa Inggris sana sini, tapi mereka tidak bisa berbahasa Inggris, bahkan tidak ada perkembangan yang signifikan pada mereka, ya. Mulai dari kursus A, kursus B, kursus C, kursus D yang dia ikutin dan sudah menghabiskan waktu, sudah menghabiskan uang, tapi tidak ada hasil yang maksimal, ya. Malah jadinya dia menjadi seorang komentator bahwasanya kursus A itu kurangnya ini, kursus B kurangnya ini, dan kursus C itu kurangnya ini, dan sampai lupa bahwasanya dia mengoreksi kekurangannya apa. Baik, kenapa itu bisa terjadi? Kenapa orang kursus sana sini tapi tidak bisa-bisa juga? Itu sebenarnya karena dia memiliki mental block. Kamu memiliki mental block. Mental block itu apa? Ya, apa sih mental block itu? Mental block itu adalah ketika kamu ingin mengucapkan sesuatu dalam bahasa Inggris atau kamu disuruh untuk praktek malah kamu lari, malah kamu tidak mau, bahkan kamu bilang ketika kamu ditunjuk sendiri kamu bilang oh nantilah, nanti aja ya, yang lain dulu, saya terakhir aja ya, saya terakhir aja, nanti saya akan jelasin, nanti saya belum siap, saya belum selesai. Selalu banyak sekali alasan-alasan yang kamu buat sehingga kamu tidak jadi mempraktekkan bahasa Inggrismu pada hari itu karena tidak cukup waktu lagi. Jadi kesempatanmu juga sudah lewat dan kamu malah bahagia. Benar gak sih? Ya. Jadi ini terjadi pada banyak sekali orang, ya terutama mungkin saya sendiri dulu juga terjadi seperti itu, bahwasanya kok saya malah bahagia ketika saya tidak nampil di depan kelas. Tapi ketika selesai kursus sampai akhirnya sebuah program, perkembangan saya juga tidak banyak. Akhirnya yang jadi pertanyaan saya adalah, loh, kalau seperti itu sia-sia dong kursus saya. Kalau seperti itu siapa sih yang salah? Ya. Jadi pada saat itu ya, kalau kita koreksi, kalau kita analisis, yang salah itu adalah diri kita sendiri. Kita yang kursus itu yang salah. Kenapa? Karena mental block yang kita pelihara di dalam pikiran kita tidak kita hilangkan. Mental block itu adalah mental negatif, ya, pikiran-pikiran negatif yang kita simpan di dalam otak kita sampai pada saat kita ingin melakukan sesuatu, mental block itu yang keluar sehingga apapun yang ingin kita lakukan semuanya terhambat, tertahan, yang akhirnya tidak ada action sama sekali, ya. Meskipun kita sudah ikut kursus, meskipun kita sudah meluangkan waktu dan bahkan mengeluarkan biaya yang lumayan besar untuk mengikuti kursus itu, namun ketika kita masih memiliki mental block tersebut, maka hasilnya tidak akan maksimal. Kenapa? Bahasa Inggris itu butuh praktek. Kalau kamu malahan ikut kursus terus lari dari praktek, itu sama saja kamu membuang-buang waktu. Jadi yang paling penting adalah prakteknya. Apapun yang kamu pelajari sedikit saja, tapi kamu prakteknya dengan sangat sering, ya itu akan membuat perkembangan pembelajaran bahasa Inggrismu akan meningkat.
Namun, kalau kamu belajar teori tanpa adanya sebuah praktek, dan ketika praktek kamu malah lari, bahkan kamu mencoba untuk tidak hadir, contohnya seperti ini, ketika kamu diberikan tugas pada pertemuan berikutnya, ya, pertemuan berikutnya itu giliranmu untuk maju, malah pada hari itu kamu beralasan kamu sakit, kamu tidak bisa datang, nenek kamu ulang tahun, pokoknya mencari alasan. Bahkan hujan gerimis pun menjadi masalah. Ketika itu kamu bilang tidak ada jas hujan, apapun kamu akan jadikan sebagai alasan agar kamu bisa terbebas dari praktek tersebut. Jadi saran saya adalah coba rubah itu dulu, ya, rubahlah mindset, rubahlah mental block negatif itu menjadi yang positif. Sampaikan pada diri Anda bahwasanya saya sudah berkorban waktu, saya sudah berkorban uang, tidak mungkin saya tidak bisa berbahasa Inggris, dan saya harus mempraktekkannya karena itu adalah prosesnya. Saya pasti bisa, saya bisa, I can speak English, ya. Jadi kita harus tekankan pada diri sendiri, tidak akan berhasil, ya, saya jamin tidak akan berhasil mau sampai kapanpun kamu belajar, ya. Mungkin kamu bisa berbahasa Inggris tapi secara pasif masih akan sulit bagimu untuk merespon siapapun yang berbicara kepadamu. Tapi ketika kamu sudah mulai berbicara, meskipun kamu membuat kesalahan, meskipun bunyinya belum pas, tapi orang lain pasti akan membantumu. Ya, saya paham, mungkin kalian juga mengalami. Kenapa mental block itu terjadi? Itu karena banyaknya ejekan, karena banyaknya temanmu yang menyatakan kamu sok-sokan, sok-sok bahasa Inggris. Tapi tidak ada masalah, lupakan itu, gantilah. Suatu hari temanmu akan bertepuk tangan, ya, tepuk tangan untuk kesuksesanmu, tapi memang tidak akan banyak yang memberikan kamu support kecuali dirimu sendiri. Kamu mau sukses, kamu tentukan, you can say I can do it, saya bisa melakukannya. Hilangkan mental block itu yang negatif, gantilah menjadi yang positif. Praktekkanlah bahasa Inggrismu mulai dari hari ini, mulai dari yang hal sederhana, maka kamu bisa berbahasa Inggris. Ketika mentalmu sudah menjadi mental positif, apapun yang menghadapimu, apapun yang menghadangmu, kamu akan bisa melewatinya dengan sendiri. Jadi itu pesan dari saya, bahwasanya kunci pertama, ya, ketika kamu ingin benar-benar serius mempelajari bahasa Inggris, bentuklah mental kamu yang mental yang baik. Cari sebuah support dari dalam dirimu sendiri supaya kamu betul-betul konsisten untuk belajar sampai hasilnya kamu bisa menunjukkan kepada siapapun bahwa kamu bisa. Bahasa Inggris itu bukanlah hal yang dipelajari hanya dari segi teori, tapi wajib praktek, ya. Oke, sekian dari saya. Kiranya video ini bermanfaat, bagikan pada teman-teman yang membutuhkan. Kita harus bisa sukses bersama, jangan sukses sendiri, ya. Jangan lupa, bagi kamu yang baru nonton, tolong di subscribe supaya kamu bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya.